Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, cerita yang berjudul Botol Penglaris Warteg, bagian terakhir karya Abdul Rahman. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Tanpa banyak pikir lagi, Ambrung menyewa sebuah kios di Pasar Kliwon. Kios itu ia dapatkan dari teman berjudi. Harganya sudah dinego habis-habisan sehingga bisa dibayarkan per bulan dan cukup murah. Biaya sewanya hanya 500.000 per bulan. Tika akhirnya beralih profesi menjadi penjaga warteg. Hari pertama buka, ia tidak masak terlalu banyak karena takut tidak habis. Nyatanya baru 3 jam buka, dagangan Tika sudah ludes. Wartegnya ramai pengunjung. Botol itu benar-benar mendatangkan keberuntungan. "Masak lagi, Tik?" pinta Ambrung. "Ya, Pak. Mumpung lagi ramai pembeli, kita bakal jadi orang kaya." Wajah Ambrung sumringah. Sebenarnya ada yang aneh dari masakan Tika. Menurut salah satu pelanggan, kalau mereka makan di warteg itu rasanya sangat enak dan nikmat. Tapi kalau makannya dibungkus dan dibawa ke rumah, rasanya jadi hambar, kurang enak. Walaupun begitu, pelanggan warteg Ambrung semakin lama semakin banyak. Dari bulan ke bulan, usaha wartegnya semakin maju. Ia meraup keuntungan yang besar sehingga bisa membayar karyawan. Tidak ada orang yang tahu kalau di dapur warteg itu ada botol pocong yang menjadi alat pesugihan mereka. Setiap malam botol itu masih bersuara, namun tidak ada orang yang menyadarinya. "Pak, sebaiknya kita kembaliin saja uang yang pernah kamu curi." "Jangan, Tika. Kau ini bodoh. Nanti pocongnya malah pergi. Dagangan kita gimana?" Tika tertunduk. Ambrung mengelus bahu istrinya. "Kau jangan khawatir. Selama pocong itu dikurung, kita pasti baik-baik saja. Dan yang terpenting..." Ambrung mendekatkan mulutnya ke telinga Tika. "Dagangan kita laris," bisiknya. Suatu hari, ada kegaduhan di wartegnya Ambrung. Seorang anak laki-laki indigo mengamuk saat ayahnya hendak mampir di wartegnya Ambrung. Ia tidak mau masuk ke dalam warteg itu lantaran melihat banyak sekali makhluk gaib di dalamnya. "Ayah mau makan dulu sebentar ya, Nak." "Gak mau ya. Jangan makan di situ." Ia menunjuk ke warteg Ambrung. Dari perawakannya dapat dilihat kalau anak itu baru berumur 6 tahun. "Gak apa-apa. Sebentar doang kok. Habis ini kita pulang." Ayahnya menarik lengan anak itu. "Enggak, Ayah. Lihat itu, banyak setannya. Itu di piring juga banyak cacing." Akhirnya ayahnya menuruti kemauan anak itu. Ia tidak jadi makan di wartegnya Ambrung. Para pelanggan pun kehilangan nafsu makannya. Buru-buru membayar dan pergi tanpa menghabiskan makanannya. Tidak seperti biasanya, Pasar Kliwon sepi tengah malam begini. Tidak ada kegaduhan orang yang sedang berjudi. Kios-kios sayuran yang biasanya buka 24 jam juga tutup. Mungkin mereka mau berlibur untuk beberapa hari. Di tengah pasar yang sepi, seorang gelandangan sibuk mengorek tumpukan sampah. Mamat, si pemulung yang umurnya masih muda, itu dari pagi belum makan. Wajahnya meringis menahan perutnya yang semakin perih. Karung butut berisi sampah plastik yang dibawanya diletakkan begitu saja. Karung itu hanya terisi sedikit, tak ada seperempatnya. Sementara isinya kalau dijual belum cukup untuk membeli sebungkus nasi. Tengah malam seperti itu ia terbangun karena lapar. Terpaksa ia mencari sisa makanan yang ada di tong-tong sampah sepanjang Pasar Kliwon. Sialnya, Mama tidak menemukan apapun yang bisa dimakan.
ia hanya menemukan sampah-sampah yang berbau busuk, sisa sirip ikan, potongan tulang ayam, dan sayuran busuk. Wajah Mamat sangat lesu. Ia mengambil kembali karung butut lalu menyeretnya. Perlahan ia melangkah menyusuri pasar Kliwon dan berharap ada sisa makanan yang bisa ia temukan. Wajahnya berbinar saat dari kejauhan melihat sesuatu yang sepertinya bisa dimakan. Itu sebuah pepaya yang sebagian matang, namun sebagian lagi busuk. Mungkin si penjual sengaja tidak memasukkan buah itu ke keranjang dan meninggalkannya. Segera Mamat mempercepat langkahnya. Ia memotong buah itu dengan kedua jempolnya. Ia terlihat sangat lahap saat memakan buah pepaya. Belum juga selesai, tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang aneh dari arah barat. Sambil memakan pepaya, Mamat melangkah mencari sumber suara tersebut. Itu seperti suara kaca yang beradu. Langkah Mamat terhenti di depan kios. Di bagian depan kios itu bertuliskan, "Warteg Berkah Sugih." Itu warungnya milik Ambrung. Kios itu dikunci rapat, tidak mungkin bisa dibobol maling. Mamat pergi ke belakang kios. Ia melihat ada sebuah kaca ventilasi udara yang cukup tinggi. Ia menoleh ke sekeliling dan menemukan tumpukan bekas keranjang buah. Disusunnya keranjang-keranjang itu sampai tinggi. Ia lalu naik ke atas keranjang. Dengan sekuat tenaga Mamat memecahkan kaca ventilasi tersebut. Serpihan beling sempat mengenai pipinya. Ia mengadu kesakitan lalu membersihkan sisa kaca pada ventilasi udara. Setelah bersih, ia lalu masuk ke dalam warteg tersebut. Mamat melompat. Ia berada di dapur. Suara itu masih terdengar jelas. Pelan-pelan ia mengikuti sumber suara. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah botol yang aneh. Botol itu berisi gumpalan asap di dalamnya dan juga mengeluarkan suara ketukan. Mamat mengocok botol itu. Tidak ada yang berubah. Suara itu masih saja terdengar dari dalam botol. Botol apa ini? Gumam Mamat. Ia malah mencabut tutup botol itu. Seketika asap pekat keluar dari dalam botol, memenuhi ruangan dapur. Mamat terbatuk-batuk. Ia mengibas-kibaskan kedua tangannya untuk menyingkirkan asap tersebut. Dan tampaklah sesosok pocong di hadapannya. Pocong itu merintih minta uangnya dikembalikan. Mamat terkejut, lalu jatuh pingsan. Keesokan harinya, pasar Kliwon geger karena kios Ambrung dibobol pencuri. Mamat dibawa ke kantor polisi. Ia ditahan, sementara Ambrung dan Tika mulai panik karena botol itu dibuka oleh si Mamat. Hari itu, Tika menutup kiosnya untuk sementara. Ambrung akan mendatangi Mbah Goto untuk berkonsultasi. Sayangnya, saat Ambrung mendatangi rumah Mbah Goto, dukun itu sudah meninggal dunia. Rumahnya ramai didatangi warga yang hendak melayat. Ambrung kebingungan. Ia buru-buru pulang. "Bagaimana ini, Pak?" tanya Tika sambil menyuguhkan kopi pahit ke hadapan suaminya. "Gini, kita buka saja wartegnya. Lagi pula pelanggannya kan udah banyak. Mungkin tanpa botol itu pun warteg kita akan tetap ramai," katanya mencoba menenangkan. "Kita kembalikan saja uang yang pernah kamu curi, Pak." "Jangan, nanti aku malu. Biarkan saja. Lagi pula pocong itu tidak akan menyakiti kita," ujar Ambrung. Hari berikutnya, setelah mengantarkan anaknya ke sekolah, Tika membuka kembali warteg itu. Pengunjung tetap ramai. Semua terlihat baik-baik saja. Namun, saat para pengunjung itu sedang makan dengan lahap, tiba-tiba perut mereka terasa mual lalu muntah darah. Semua hidangan berubah menjadi tumpukan cacing yang menjijikan. Para pelanggan terkapar kesakitan sambil memegangi perut. Mereka berteriak seperti orang yang kena santet. Warteg Tika dipenuhi muntahan darah. Satu pasar heboh. Orang-orang berkerumun ingin melihat kejadian aneh itu. "Bangsat, kau pakai pesugihan ya?" teriak salah satu pengunjung pasar. "Ya, kalian pasti menggunakan pesugihan.
sahut pengunjung pasar lainnya. Para pengunjung warteg yang menjerit kesakitan akhirnya dibawa satu persatu ke rumah sakit terdekat. Lain hal yang terjadi dengan Tika dan Amrung. Mereka dilempari sampah dan batu. Kiosnya diacak-acak. Uangnya dirampas lalu dibakar di depan mereka berdua. "Ampuni kami, sungguh kami tidak menggunakan pesugihan." Amrung memeluk istrinya, melindunginya dari amukan warga. "Alah, bohong kau!" Sebuah kayu menghantam kepala Amrung. Ia terkapar dengan darah bercucuran. "Pak!" Tika menjerit sambil merangkul suaminya. Sebelum warga sempat membunuh mereka berdua, polisi datang berhamburan ke pasar Kliwon. Salah satu pimpinan polisi menembakkan senjata api ke udara untuk membubarkan kerumunan. Untung saja Amrung dan Tika masih bisa diselamatkan. Dan yang terjadi selanjutnya sangat menyedihkan. Warteg mereka ditutup paksa lalu dilabeli warteg pesugihan. Itu sangat memalukan. Akibat hantaman benda tumpul, Amrung tidak sadarkan diri selama 2 hari. Ia dirawat di rumah sakit yang sama dengan para pelanggan wartegnya. Suatu malam di rumah sakit, saat Tika dan anaknya tertidur pulas di samping ranjang Amrung, tirai jendela bergerak tertiup angin. Muncul bayangan pocong di luar sana yang siap menagih uangnya kembali. Sementara itu, Amrung terbaring dengan tenang. Tangannya diinfus, mulutnya dipasangi alat bantu pernafasan. Dadanya turun naik, pertanda kalau ia masih hidup. Amrung bermimpi kalau dirinya sedang ada di sebuah tempat yang sunyi. Ia duduk seorang diri di atas bangku. Dari arah kanannya terdengar suara langkah sepatu mendekat. Itu Mbah Goto. Amrung menyeringai bahagia saat melihat lelaki tua itu. "Mbah, tolong aku. Bagaimana cara menghentikan pocong itu?" "Kalau kau tidak mau mengembalikan uangnya, kau datangi saja kuburannya." "Lalu?" tanya Amrung. "Kau curi tali kain kafan di bagian pergelangan kaki." Amrung terdiam sejenak. "Ada lagi yang harus saya lakukan, Mbah?" "Kau telan tali itu." Amrung mengangguk. Itu terdengar sangat mudah. Ia pasti bisa melakukannya. Baginya, mengembalikan uang hasil curian adalah aib. Ia tidak sanggup menanggung malu. Apalagi yang ia curi adalah tetangganya sendiri. Lebih baik Amrung melakukan apa yang disarankan Mbah Goto saja. Ia tergeraga bangun. Nafasnya terengah-engah lalu menoleh ke arah jendela. Bayangan pocong masih berdiri di sana. Buru-buru Amrung membangunkan istri dan anaknya. Mereka berteriak panik, membuat dokter dan perawat berdatangan. "Pocong, Dok! Ada pocong!" Amrung menunjuk ke arah jendela, tapi tidak ada apa-apa di sana. "Tenang, Pak. Bapak pasti berhalusinasi," kata dokter sambil membaringkan kembali tubuh Amrung. Besoknya Amrung minta pulang. Ia merasa sudah tidak perlu lagi dirawat. Sebenarnya dokter menyarankannya agar tetap melakukan rawat inap untuk 2 hari lagi. Tapi Amrung bersikeras ingin pulang. Ia tidak sabar ingin segera melakukan apa yang disarankan Mbah Goto di dalam mimpinya. Semua sudah Amrung persiapkan. Dia akan melakukan aksinya seorang diri. Sebenarnya Tika melarang suaminya untuk melakukan hal aneh itu dan menyarankannya agar mengembalikan uang jenazah itu. Tapi Amrung tetap tidak mau. Maka malam itu, saat orang-orang sedang tidur pulas, Amrung berangkat menuju kuburan Pak Rusdi dengan mengendarai motor barunya. Siang tadi ia sudah pergi ke sana untuk memastikan lokasi kuburan Pak Rusdi. Tidak sampai 20 menit, ia tiba di pemakaman. Amrung menoleh ke sekeliling, memastikan kalau tidak ada siapapun yang melihat aksinya. Amrung tersenyum. Ia sudah menemukan kuburan Pak Rusdi. Sebuah cangkul dikeluarkan dari dalam karung. "Pocong bangsat!" gumam Amrung. Saat cangkul itu ditancapkan di atas tanah kuburan,
Tiba-tiba permukaan tanah itu bergetar. Amrung panik, tapi ia tetap melakukan aksinya. Tanah itu berhasil ia gali. Bau busuk menguar menusuk hidung. Mayat itu sudah penuh dengan belatung. Wajahnya membusuk, bahkan terlihat tulang tengkoraknya. Tangan Amrung bergetar saat mengambil tali kain kafan di bagian pergelangan kaki. Ia meraih sebotol air dari permukaan makam yang sengaja ia bawa. Ia menggulung tali tersebut, lalu menelannya sambil meneguk air. Setelah berhasil menelan tali kain kafan tersebut, ia menutup kembali liang lahat itu dan bergegas pulang. 2 hari berlalu, tidak ada pocong yang mengganggu keluarga Amrung. Ia kira saran Mbah Koto itu berhasil mengusir pocong. Sayangnya, ketenangan keluarga Amrung hanya bertahan 2 hari. Di malam berikutnya, pocong itu kembali muncul. Ia mengetuk-ketuk pintu rumah, membuat Amrung dan keluarga susah untuk tidur. Entah apa yang terjadi, Amrung tidak mengerti. Padahal dia sudah melakukan semua yang dikatakan Mbah Koto. Pelan-pelan Amrung dan istrinya keluar dari dalam kamar. Mereka mengintip dari balik tirai jendela. Benar saja, pocong itu berdiri di depan rumah sambil menggedor-gedor pintu dengan kepalanya. Di bagian pergelangan kaki, kain kafannya terbuka karena talinya sudah dicuri oleh Amrung. Kini pocong itu hanya bergumam dengan suara tidak jelas. "Pak, kamu benar-benar sudah melakukan apa yang disarankan Mbah Koto?" tanya Tika. Udah Tik, aku udah menelan tali kain kafannya." Tika berpikir sejenak. "Pak." Ia lalu menyentuh pundak suaminya. "Tadi siang kamu buang air besar ya?" lanjutnya. Amrung mengangguk. "Aduh." Ia memukuli jidatnya. "Iya, jangan-jangan tali itu ikut keluar, Pak," ujar Tika. "Kayaknya memang seperti itu. Tapi aku harus bagaimana? Tali itu pasti ikut keluar kalau aku buang air besar." Amrung menggaruk kepalanya sendiri. "Terus sekarang gimana?" tanya Tika. Amrung menggelengkan kepala. "Tutup pintu kamar, nanti Amila dan Zahra bangun," suruh Amrung. Tika mengangguk lalu menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Suara ketukan itu perlahan hilang. Amrung dan Tika bisa tidur kembali dengan tenang malam itu. Sampai pagi tiba, pocong tidak lagi mengganggu mereka. Keesokan harinya Amrung tidak ada di rumah. Tika mengira kalau suaminya itu sudah berangkat ke pasar Kliwon atau ke tempat lain untuk mencari penangkal pocong. Tapi sampai malam tiba, Amrung tidak kunjung pulang. Tika panik. Dia yakin kalau pocong itulah yang menjadi penyebab suaminya hilang. Akhir-akhir ini juga pocong itu tidak lagi muncul. Dengan sisa uang yang ada, akhirnya Tika memutuskan untuk mengembalikan uang yang pernah dicuri oleh suaminya. Sore itu, Tika mengetuk pintu rumah Jubaidah. Wanita itu mempersilahkan Tika untuk masuk. Ruangan rumah tampak hening. Terkesan hanya Jubaidah yang tinggal sendirian di rumah itu. "Jubaidah, aku mau ngomong sesuatu sama kamu." "Tumben sekali. Ada apa, Mbak Tika?" Jubaidah tersenyum. Ia tidak bisa menebak apa yang akan dibicarakan tetangganya itu. "Tapi aku mohon, kamu jangan marah ya." Tika menyentuh lengan Jubaidah. "Ada apa ya?" Jubaidah mengerutkan kening. Ragu-ragu, Tika mengeluarkan amplop coklat berisi uang. "Dulu suamiku yang mencuri uang sedekah bapakmu. Sekarang aku mau kembalikan uang itu." Jubaidah terkejut sekaligus tidak percaya dengan apa yang dikatakan Tika. "Jadi suamimu yang mencuri uang sedekahnya?" Ia menyingkirkan lengan Tika. Tika mengangguk. "Tega sekali keluarga kalian, makan uang haram. Sementara aku malu karena gak bisa ngasih sedekah buat bapak. Asal mbak tahu, itu uang tabunganku, mbak." "Aku mohon maafkan keluarga kami, Jubaidah.
Tika tertunduk. Ini bukan masalah uangnya. Ini soal harga diri dan tanggung jawab aku sebagai anak. Aku gak bisa memaafkan kalian. Jubaidah malah mengusir Tika. Ia tidak sudi menerima uang dari Tika. Bahkan Jubaidah mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan. Tika pun putus asa. Tidak ada cara lagi untuk mengembalikan suaminya. Setiap kali anak-anaknya menanyakan Ambrung, Tika selalu bilang kalau bapak mereka sedang bekerja di luar kota. Sore itu, hujan turun dengan deras. Tika sedang memasak telur dadar. Sudah seminggu Ambrung hilang dan Tika belum melaporkannya ke polisi. Lagi pula ini bukan urusan polisi. Tika merasa tidak ada gunanya melibatkan polisi, karena ini adalah urusan gaib. Satu-satunya cara adalah mencari dukun sesakti Mbah Goto yang bisa menerawang keberadaan suaminya itu. Tika. Tiba-tiba ada yang memanggilnya dari belakang. Itu jelas sekali suara Ambrung. Tika menoleh ke belakang. Ia berjalan ke ruang tamu. Tangannya masih memegang spatula. Tika, tolong aku, Tik. Suara itu sekarang ada di dapur. Pak, kamu di mana, Pak? Panggil Tika. Ia panik, mencari ke seluruh ruangan rumah. Suara itu hilang. Tika menangis. Ia sudah mendatangi beberapa dukun, tapi mereka semua menyarankan untuk mengembalikan uang yang Ambrung curi. Tika bingung lantaran Jubaidah tidak mau menerima uang itu. Saat Tika bangun dari duduknya, tiba-tiba saja seperti ada yang menendang dadanya. Ia terpental beberapa langkah ke belakang dan tidak sadarkan diri. Yang terjadi selanjutnya sangat aneh. Ia membenturkan kepalanya sendiri ke dinding sampai berdarah. Ibu! Zahra muncul dari dalam kamar. Ibunya tidak menjawab. Ia terus membenturkan kepalanya ke dinding dengan keras. Ibu kenapa? Zahra mendekat perlahan lalu menyentuh punggung ibunya. Ia sangat terkejut saat melihat ibunya sendiri. Wajah Tika penuh dengan darah. Kedua bola matanya berubah menjadi putih semua. Ia menyeringai mengerikan kepada Zahra. Anak itu berteriak. Tidak lama kemudian Amila muncul. Ia juga ketakutan saat melihat wajah ibunya yang aneh dan mengerikan itu. Tika yang sedang dikendalikan makhluk gaib mendekati kedua anaknya perlahan. Sebuah pisau diraihnya. Ia hendak membunuh kedua anaknya. Pocong yang merasukinya itu benar-benar sudah marah. Kali ini dia akan menghabisi semua keluarga Ambrung. Untungnya Amila berhasil lari keluar rumah. Sementara Zahra tidak bisa lari. Ia sangat ketakutan dan berteriak sekencang mungkin. Tika mengayunkan pisau di tangannya dan hendak menusukkannya ke kepala Zahra. Tapi dari pintu rumah muncul Pak Darsoni, seorang ustadz kampung. Ia lari dan menabrakkan dirinya sendiri pada tubuh Tika. Pisau di tangan wanita itu menebas sembarang arah hingga melukai lengan Pak Darsoni. Dengan susah payah, akhirnya Pak Darsoni berhasil melepaskan pisau itu dari genggaman Tika. Kedua telapak tangan Pak Darsoni berlumur darah karena menyentuh wajah Tika. Ia membisikkan ayat-ayat Quran di telinga Tika. Wanita itu mengamuk tidak karuan, berteriak, memukul-mukul punggung Pak Darsoni. Warga mendengar kegaduhan. Mereka berkerumun di mulut pintu rumah Tika, terkecuali Jubaidah. Ia tidak peduli apapun yang terjadi pada keluarga Ambrung. Amila dan Zahra sudah diamankan warga. Mereka menangis sambil memanggil-manggil ibunya. Tubuh Tika perlahan lemas, matanya terpejam. Dengan dibantu warga, Tika dibaringkan di atas tempat tidurnya. Tidak ada yang tahu persis kenapa hal ini bisa terjadi. Kalau saja Pak Darsoni tidak bertemu dengan Amila yang sedang minta tolong, mungkin saja nyawa Zahra sudah melayang di tangan ibunya sendiri. Setelah siuman, Tika menceritakan semuanya. Pak Darsoni menyarankan Tika agar tinggal bersama dengan keluarga Pak Darsoni untuk sementara waktu, karena takut terjadi kembali
hal-hal yang tidak diinginkan. Tika mengiyakannya dan berharap kalau Pak Darsoni bisa membantu permasalahannya. 2 hari tinggal bersama keluarga Pak Darsoni. Pocong itu tidak lagi muncul. Mungkin karena rumah Pak Darsoni sering dilantunkan ayat suci. Keluarga Pak Darsoni pun sangat ramah. Mereka memperlakukan Tika dan anak-anaknya layaknya keluarga sendiri. Sudah berkali-kali Pak Darsoni mendatangi Jubaidah, membujuknya agar mau menerima uang yang dicuri Ambrung. Tapi tetap saja wanita itu keras kepala. Dia bersumpah sampai kapanpun tidak akan pernah memaafkan keluarga Ambrung. Susah, Jubaidah tetap tidak mau menerima uangnya. Pak Darsoni duduk di atas sofa. Ia membuka peci lalu meletakkannya di atas sofa. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Pak Darsoni terdiam. Ia sedang berpikir. Begini saja, kau bagikan uang itu ke warga kampung tempat Pak Rusdi dimakamkan. Kau niatkan sedekah untuk jenazah Pak Rusdi. Tika mengangguk. Besoknya ia langsung menuju kampung tersebut. Satu persatu Tika mendatangi rumah penduduk. Ia meminta maaf atas apa yang telah suaminya lakukan. Ada yang menasihati Tika. Ada juga yang menyumpahi lalu marah-marah. Tapi Tika tetap membagikan amplop berisi uang sedekah. Setelah selesai, ia mendatangi kuburan Pak Rusdi untuk meminta maaf sambil menangis. Tolong kembalikan suamiku, desis Tika. Gundukan kuburan itu bergetar seperti ada yang mengguncangkannya. Tika mundur beberapa langkah. Ia ketakutan. Dari sela-sela tanah kuburan, perlahan muncul asap kental diiringi dengan suara rintihan. Kembalikan tali kain kafanku. Tika hampir lupa kalau tali kain kafan itu sudah sempat dicuri oleh Ambrung. Baik, aku akan cari tali itu, kata Tika. Segera Tika lari. Yang ada benaknya hanya satu. Pasti tali itu masuk ke dalam lubang septic tank. Mau tidak mau, septic tank rumahnya harus dibongkar. Sesampainya di kampung, dia langsung mendatangi tukang bangunan dan memintanya untuk membongkar septic tank rumahnya. Tika tahu tidak mudah menemukan tali itu, tapi mau bagaimanapun ia harus tetap mencobanya. Maaf Mbak, kalau harus masuk ke dalam septic tank, saya tidak sanggup. Tika diam sejenak. Tak apa, biar aku saja yang masuk. Aku hanya minta tolong bongkar septic tanknya. Memangnya apa yang Mbak cari? Tanya Ruslan. Pokoknya benda penting. Bisa ke rumah sekarang? Tanya Tika. Bisa Mbak, sebentar ya. Ruslan masuk ke dalam rumahnya. Lalu muncul kembali dengan membawa palu pemecah batu dan juga linggis. Dengan susah payah, Ruslan membongkar septic tank rumahnya Tika. Mereka berdua mengenakan masker dan kacamata. Setelah berhasil dibongkar, Tika pelan-pelan masuk ke dalam septic tank. Tubuhnya tenggelam sedada. Bau menyengat membuatnya merasa pusing. Tangannya meraba segala arah, mencari tali. Ketemu Mbak? Tanya Ruslan dari atas. Tika menggelengkan kepala. Namun tidak lama kemudian, lengan Tika meraih sebuah tali. Ia tersenyum. Tika yakin kalau itu adalah tali kain kafan. Anehnya, tali itu seperti tersangkut pada sesuatu sehingga susah dicabut. Susah dicabut nih, kata Tika. Ia menarik tali itu sambil berteriak, mengeluarkan seluruh tenaganya. Tali lepas, Tika terjungkal. Untung saja ia masih bisa menahan keseimbangan. Dugaan Tika benar kalau tali itu adalah tali kain kafan. Segera ia naik ke permukaan, lalu mencuci tali tersebut. Itu tali apa Mbak? Tanya Ruslan. Tika tidak menjawab. Ia malah beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah selesai, ia kembali menghampiri Ruslan dan memberikan sejumlah uang. Ini uang upahmu. Wah,
Besar sekali, Mbak. Iya, itu upah sekaligus untuk menutup kembali septic tanknya. Dan ini uang untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menutup septic tank, lanjut Tika. Baik, Mbak. Ruslan beranjak pergi ke toko material. Malam harinya, Tika kembali mendatangi kuburan Pak Rusdi. Ia membawa senter sebagai penerang. Burung hantu berkukuk dari balik pepohonan, membuat suasana menjadi semakin menakutkan. Sesampainya di kuburan, Tika mengeluarkan tali kain kafan dari dalam plastik warna hitam. Ini, ku kembalikan talinya, ujar Tika, wajahnya jelas ketakutan. Gundukan kuburan itu tidak bergerak sama sekali. Pak Rusdi, tolong kembalikan suamiku. Kali ini Tika menangis sambil memohon. Dari dalam tanah, tiba-tiba muncul sebuah tangan. Tika terkejut. Ia buru-buru menyodorkan tali itu. Tangan itu langsung meraihnya, lalu masuk kembali ke dalam tanah. Perjuangan Tika tidak sia-sia. Dari kegelapan, muncul Ambrung yang berjalan bertatih-tatih. Segera Tika berlari ke arah suaminya, lalu memeluknya sambil menangis. Ambrung terlihat sangat kelelahan. Tika pun memapahnya pulang. Sebelum pergi meninggalkan kuburan, Ambrung menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke kuburan Pak Rusdi. Maafkan kami, desis Ambrung. Portal RMB. Cerita yang berjudul Botol Penglaris Warteg pun selesai. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.